Demi menyembuhkan seorang pasien selanjutnya, di perjalanan Ustadz dan dokter ini menemukan hal aneh, seperti sebuah makam asing, dan kemudian menemukan sebuah terowongan aneh. Mereka juga menemukan ada sebuah lambang mason, yakni mata satu di dalam lingkaran. Semua itu dibuat menggunakan tulang belulang hewan dan membentuk simbol setan ini. Lalu di pohon-pohon juga tergantung benda-benda aneh dan ada banyak sekali di atas kepala mereka seperti pohon harapan. Kemudian mereka juga menemukan di pohon sebuah angka 7175, dan ada kepala hewan tergantung di pohon itu. Sebenarnya apakah maksud ini semua? Apakah penduduk desa ini melakukan doa dengan cara seperti ini? Mereka memutuskan pergi dan menemukan seorang gembala domba. Tentu saja mereka menanyakan alamat rumah Kubra yang ayahnya bernama Bilal Duran. Bapak ini sepertinya mengenalnya. Ia kemudian mengarahkan arah yang benar ke desa itu. Setelah mereka pergi dengan jarak yang cukup jauh, mereka menemukan seseorang di tengah semak, dan itu adalah pemuda gembala sebelumnya, tapi aneh karena seharusnya gembala itu sudah jauh di belakang mereka. Syukurlah kedua orang ini akhirnya sampai ke desa yang mereka cari, dan akhirnya bertemu dengan ibu Kubra yang bernama Rafika. Mereka sampai ke rumah pasien yang akan disembuhkan, namun mereka disambut tidak hangat oleh tante Kubra yang bernama Fatma, karena ia tidak suka ada kamera yang merekam mereka. Akhirnya dokter ini memutuskan memasang kamera CCTV di sudut-sudut tertentu di rumah ini agar tidak terlalu mencolok. Lagi-lagi ketika mereka menanyakan desa Kibledere ke penduduk desa ini, ada bapak-bapak yang marah dan berkata mereka tidak boleh berbicara soal desa terkutuk itu. Di rumah, Tante Fatma memperhatikan kamera yang terpasang. Ia memantau di seluruh rumah dan menguping pembicaraan mereka. Dokter dan Ustadz ini diberi rekaman awal mula Kubra bertingkah aneh. Di sana, ia bersama calon suaminya sedang berpesta merayakan pernikahan mereka. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, semua bergembira. Tapi ketika suami Kubra mengangkat telepon, Kubra mulai bertingkah aneh. Tatapannya kosong melihat kamera. Tiba-tiba saja ia pergi meninggalkan pesta dan suaminya. Ketika ia kembali lagi, terlihat wajahnya yang berubah menyeramkan. Kemudian ia membawa pisau dan kemudian menusuk suaminya berkali-kali dan membuat kekacauan acara tersebut. Ia juga berteriak-teriak sendiri marah-marah kepada semua orang. Apakah Ustadz Faruk akan bisa mengobatinya? Lanjut di part